Aku nggak tahu kalau masalah peserta lain ya gitu. Maksudnya aku tidak mau mengeneralisasi ini ke semuanya, ternyata semuanya tuh kayak gini loh, enggak gitu. Tapi gue pribadi ya, itu pencitraan sih buat gue. Selama 1 minggu demi untuk menurunkan si 4 kilo itu. Dan turun 48 berat gue. Gila. Tapi bego. Kalau gue nih ya, karena gue personally gue tuh paling nggak suka sama orang yang menurut gue tidak berperilaku sesuai dengan umurnya. Sebenarnya kalau sekarang kita deket, tapi dulu fun fact-nya adalah Kak Sere itu. Aku tuh nggak suka sama Gera. Bisakah kau mengabulkan 3 permintaanku? 3, 2, 1, action! Hai guys, ketemu lagi di Bucket List bersama gue Sere Kalina dan Gendrawari. Hari ini Bucket List jadi take over. Gea, apa kabar? Ya ampun, baik banget udah lama kakak. banget gak ketemu loh. Banget, kira-kira 9 tahun ya. Sekarang sibuk apa? Sekarang aku sibuk bikin podcast, tapi mohon maaf udah sibuk-sibuk bikin podcast, kenapa diambil podcast saya, Ibu? Maaf. Kebiasaan, itu naluri ya gitu ya. Begitu ada kamera, orang yang ditanya-tanya. Kak Sere! Yeay! Akhirnya kita main lagi. Yes, Kabar Begitu. Tadi aku salpok Kita terakhir ketemu tuh kapan ya? Dufan gak sih? Ya Allah Kak, lama banget. Itu awal pandemi ya? Apa sebelum jangan-jangan? Sebelum pandemi. Sebelum Sebelum. Enggak, abis itu kita ada ketemu di mall. Oh iya, tapi cuma kali. Bentar, ya benar-benar literally ketemu. Karena aku lagi nunggu syuting kan. Betul. Terus kamu Terus kan aku gabut nyamperin. ya, orangnya tiba-tiba suka datang. Nyamperin, begitu. tapi karena di jalan aku nyasar, tidak bisa baca maps, tidak ada yang menemani dan mengantar. Padahal kan maps itu udah kayak belok kiri berapa ratus meter makanya. gitu ya. Soalnya tau gak sih kalau ada jalan-jalan yang bercabang-bercabang gitu loh, kayak misalnya ini masuk tol sini, ini masuk tol sini, nah aku tuh malah muter. Akhirnya aku terlambat dan di jalan ada tragedi menangis gitu. Oh iya. Emang sedih gitu. Ya udah Jadi ya. nggak apa-apa kita ketemu di sini, kita ngobrol. Kak, sibuk apa Kak? Mencari duit ya, sama mencari keributan. Oh baik. Suka gitu. mencari keributan. Kebetulan lagi suka. Tipikal. Hobi baru sih. Hobi baru. sih, Berhasil baru. tapi itu keributan-keributan. Ya sekali 2 kali berhasil lah. Oke, gitu. baiklah. Tapi kayak selebihnya ya udah gitu. Ya habis ini aku mau berburu. Siapa tahu langsung rame ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah nonton Indonesian Idol, pasti udah tahu ya Kak Sere itu di angkatan aku menjadi host. Masa sih? Iya ya? Enggak. Oh bukan Kak Kayak Sere. gue FD deh. Iya. Enggak. Kak Sere yang di belakang panggung justru bersih-bersih yang kayak gitu. 3, 2, 1 gitu. Iya. Close the door. Enggak, bukan. Salah, bukan. Itu enggak. Jadi dulu itu. Dan sebenarnya kalau sekarang kita deket. Tapi dulu fun fact-nya adalah Kak Sere itu aku tuh gak suka sama Gera. pernah gak suka sama aku. Jelaskan lagi. Ini udah menjelaskan. Kita udah berdamai ya. Udah Kita sudah berdamai ya, udah maaf-maafan. Coba. Gitu. Gimana ya? Jadi waktu di Idol itu kan emang ya misalkan kenalan sama semuanya gitu ya. Betul. Terus gue tuh pertama ngeliat Gea tuh kayak apaan sih nih orang kayak so imut banget gitu, kayak gayanya kayak gitu, ponian apa gitu-gitu. Kalau gue nih ya karena gue personally gue tuh paling nggak suka sama orang yang yang menurut gue tidak berperilaku sesuai dengan umurnya. Oke, baiklah. Nah, itu gue nggak suka gitu, karena gue kayak karena gini, gue tuh pertama ngira Gea tuh kayak seumuran Maria. Oh, oke. Gitu, maksudnya kayak ya anak SMA yang gitu-gitu kan. And then terus begitu gue ngeliat kayak enggak kok, ini kayak lebih deket ke gue deh umurnya gitu kan. Kayak Tapi waktu aku masih 19. Iya sih, kan? gitu. 18. Cuma maksudnya kayak 19 kan udah kuliah ya. Betul. Ya kan gitu. Jadi kayak gue kayak kalau masih kayak anak SMP sih gelagatnya gitu, jadi gue nggak suka gitu. Gue nggak suka yang tipe yang gitu-gitu deh, ya kan. Gitu. Terus kayaknya tuh kita akrabnya setahun setelah itu. Gak apa-apa, ini emang sesi menjelek-jelek ngerosting aku ini sesi. Bener gitu. Gue juga gue jujur ya, gue kurang inget deh gimana ceritanya kita deket. Nah jadi tuh waktu itu aku tuh gini,
ada yang bilang sama aku di belakang kalau misalnya aku kan sering ngobrol sama Kak Sere tuh justru waktu di panggung, kalau misalnya kita sebelum naik panggung tuh GR gitu-gitu. Akhirnya kita duduk meper-meper di bawah-bawah situ. Terus aku suka ngobrol gitu sampai akhirnya ada nih salah satu yang datang ke aku. Ngapain sih lo ngobrol-ngobrol sama Kak Sere? Orang Kak Sere gak suka sama lo gitu. Terus aku tipenya kalau misalnya ada orang yang gak suka sama aku, malah makin aku cecer, malah makin aku deketin, aku tanya gitu. Iya kan, orang aku pertama sama Kak Sere, aku bilang kayak, kakak kenapa sih gak suka sama aku gitu. Kayak gitu asli. Makanya kalau misalnya ada sesuatu yang salah, aku bisa introspeksi gitu kan. Ternyata ada hasutan ilahi. Namanya kompetisi ya. Ngaku nggak tapi. Iya, tapi maksudnya namanya kompetisi ya gitu. Maksudnya kayak gue sih ya maklum lah gitu. Apalagi kan kalian seumuran ya kurang lebih dengan jangka umur yang kayak setahun 2 tahun bedanya gitu ya. Menurut gue sih make sense gitu. Kita nggak usah sebut merek, tapi memang waktu itu sempat ada yang curhat sama Kak Sere menjelek-jelekan saya. Iya, gitu. Ya atas dasar kompetisi. Ya nggak tahu ya gitu. Maksudnya atas dasar kompetisi lah gue nganggepnya gitu. Tapi berhubung emang karena gue anaknya gitu ya, demen keributan kan gue udah dibilang. Gue kan orangnya demen keributan gitu. Kayak masa sih? Oh gitu anaknya. Kesulut nih apinya. Langsung meletup gitu tapi kan. Kayak ya udah, maksudnya kayak setelah itu gue sih kayak gini ya, gue kalau misalnya gue tuh orangnya kompor banget. Gue jujur nih ya, gue tuh orangnya kompor banget gitu. Jadi kalau misalnya ada temen gue yang kayak, lo lihat gak sih sini? Iya tahu dia kayak gini. Tapi maksudnya gue personally gue gak ada masalah sama orang itu. Cuma gue ya demen keributan aja sebenarnya gitu kan. Jadi kayak walaupun gue misalnya kayak ngobrol sama temen gue yang lain gitu, misalnya kayak si Gea tuh gayanya kayak iya tahu dia tuh kenapa ya, kayak padahal kan umurnya 19 tapi gayanya kayak anak kecil gitu-gitu. Tapi kayak sebenarnya personally kalau misalnya gue bukannya gue jadi kayak ngejauhin lo gitu loh, misalnya kayak Indian kalau misalnya pas lagi GR dan segala macam lo approach gue ya udah fine gitu, karena gue nggak ada personal problem gitu sama lo. Tapi gitu. bisa dilihat ya, sekarang kita main bareng. Jadi kalau misalnya agak sebel juga gue sebenarnya, soalnya kayak aku tuh dulu tuh nggak ngerasa ada salah soalnya sama Kak Sere gitu loh. Terus tiba-tiba dibilangin kayak gitu, oh baiklah adalah saatnya aku maju gitu. Tapi enggak kan Kak, ternyata aku baik kan Kak. Minta pengakuan dikit. Banyak kan julidnya. Cocok dong. Memang. Kayak kita main bareng. Oke, itulah masa-masa dulu. Kita keributan memang suka kayak gitu. Terus kan kita udah friend. Iya udah friend. Gitu dong. Oh ya gini dong. Udah itu zaman dulu. Jadi saran aku kalau misalnya kalian punya haters, coba datengin baik-baik, obrolin baik-baik. Karena jujur Kak, siapa tahu itu adalah teman yang tertunda. Betul. Karena jujur kalau misalnya waktu itu aku ada salah, aku akan introspeksi gitu. Ternyata ada hasutan, jadi bodo amat lah. Ya udah kita lanjut. Sudah. Yang penting kita sekarang udah main ke Dufan bareng, kita ke mall bareng. Oke, Kak Sere ini kan dulu tuh sebelum menjadi host kondang, di mana-mana sekarang di mana-mana megang kondangan. Kondangan juga nggak tapi? Belum sih ya. Kebetulan ya kalau misalnya kalian perlu gitu, baik secara offline maupun online, hubungi nomor di bawah ini. Lewat nih nomornya. Nomor manajer gue baiklah. Sebelum kakak jadi host, kayak sekarang ini, dulu kan modeling. Iya. Kayak gue tuh mulai fashion show anak-anak tuh mungkin dari SD kali ya. Dari SD sampai akhirnya gue lulus SD dan gue berhenti dari sanggar tari itu gitu. Sampai akhirnya kelas 3 SMP gue ikutlah Gadis Sampul. Gitu. Itu juga nyokap gue yang bener-bener yang kayak nyariin formulirnya, nyuruh gue foto, nyiapin apa segala macam. Itu nyokap gue, karena nyokap gue bener-bener yang kayak kamu harus bisa masuk gitu. Sementara gue nothing tulus sih sebenarnya, maksudnya kayak kalau masuk ya syukur, kalau enggak ya udah. Oke, Kak, berarti itu dari Gadis Sampul terus jadi Miss kan? Femina dulu sebelumnya. Femina dulu. Tapi ya kurang lebih sama lah ya Femina. Gadis Sampul, Femina sampai terus akhirnya masuk Miss Indonesia. Selama ini aku sebagai orang awam melihat Miss Indonesia tuh kayak wow, kecantikan gitu. Ya masuk di situ dengan standar kecantikan harus tinggi, langsing, habis itu cakep, pinter, yang kayak gitu-gitu.
sebenarnya di balik itu semua yang ada di layar kaca? Aku nggak tahu kalau masalah peserta lain ya gitu. Maksudnya aku tidak mau mengeneralisasi ini ke semuanya, ternyata semuanya tuh kayak gini loh, enggak gitu. Tapi gue pribadi ya, itu pencitraan sih buat gue. Tapi maksudnya pencitraan yang baik gitu menurut gue. Maksudnya pencitraan yang baik. Karena gini, ya logika aja lah ya. Misalnya kayak gue nih, gue ngomong sama lo kan kayak wah gitu kan, ngakak lah apa segala macam. Gue saat gue memakai selempang Miss Indonesia, nggak mungkin dong gue kayak gitu. Gue harus pencitraan yang kayak oh iya, duduknya gitu. harus beda, duduknya harus tegak. Itu tuh selama karantina tuh ya, duduk tuh kayak di ujung kursi. Jadi kayak kita tuh nggak boleh kayak gini gitu, atau misalnya mundur yang kayak nyender gitu, itu nggak boleh. Jadi nyender itu haram hukumnya. Jadi kita duduk di ujung gitu, terus kayak badan tetap harus tegak, kaki tuh nggak boleh nyilang gitu. Jadi kayak cuma disampirin samping gitu, rapet gitu, and then agak miring gitu. Terus ya udah kayak gini terus tangannya kayak di atas pangkuan gitu. Gitu. Terus yang kayak harus harus tegak. Terus yang kayak kalau misalnya menjawab tuh harus kayak nggak boleh yang gini-gini gitu loh. Nah, itu ya menurut gue itu adalah pencitraan gue untuk gitu. seorang kasir yang petakilan pula ya. Ya betul gitu. Jadi kayak karena kan ya aslinya kan gue ngobrol kayak gini, tangan gue emang nggak bisa diem gitu ya kan. Tapi saat gue berkompetisi sebagai salah satu finalis Miss Indonesia, disitulah pencitraan gue adalah untuk lebih kayak pencitraannya tuh lebih untuk menunjukkan kalau gue tuh bisa memposisikan diri dengan selempang ini gitu. Walaupun di luar gue cowawaan dan segala macam gitu, tapi ya gue tahu porsi gitu ibaratnya. Kak, sering banget aku tuh ngeliat ya trending kalau misalnya ada beauty pageant apalah, Miss ini, Miss itu, Miss ini, Miss itu, ada yang sabotase, adalah yang bajunya disobek, adalah yang barangnya dihilangin. Itu bener gak sih Kak? Kemarin sempet trending loh. Iya. Di TikTok sempet trending gitu-gitu. Kalau gue sih nggak pernah ada pengalaman kayak gitu ya. Kalau gue ya gitu, misalnya kayak selama gue berkompetisi mau dari Gadis Sampul, kayaknya anak SMP SMA belum cakar-cakaran kayak gitu kali ya gitu ya. Terus Femina saat gue kuliah sama Miss, gue sih tidak, puji Tuhan ya, tidak menghadapi yang drama-drama seperti itu gitu. Lebih kayak ya biasalah kayak gosip-gosip kayak lo lihat gak sih tadi dia kayak gitu, maksudnya tapi nggak yang sampai mensabotase dia untuk kayak matahin heelsnya atau robek gaunnya atau apa segala macam. Gue pun juga kayak ya nggak segitunya kali, karena jujurly ya gue tuh ikut Miss Indonesia tuh bukan untuk mendapatkan mahkota itu gitu. Mahkota itu tidak pernah menjadi tujuan utama gue sebenarnya. Gue ikut Miss Indonesia supaya jadi host di RCTI. Sangat berterus terang. Karena gini, gue tuh cita-cita gue sebagai presenter atau presenter TV kayak atau penyiar radio atau apa, itu adalah cita-cita gue dari SMA gitu. Jadi gue waktu gue lulus SMA and then gue kan kuliah marketing komunikasi broadcasting gitu ya kan. Terus habis itu pas gue kuliah gue ikut Femina. Di tahun itu tuh ada salah satu gelar atribut itu kayak best presenting gitu kan. Jadi ada yang ya kerjasama gitu ya dengan media dan segala macam. Jadi kalau misalnya lo dapet title best presenting ini, lo akan dapet intern di radio partnerannya Femina Group gitu ibaratnya. Dan gue tuh selama karantina itu gue kayak gue harus dapet itu gitu. Gue tuh kayak gue nggak peduli mau juara 1, 2, 3 kayak apa segala, gue harus dapet itu karena gue mau gitu. Gue mau experience untuk di radio tuh kayak apa sih, jadi penyiar tuh gimana sih gitu kan. Karena gue tuh ngefans banget sama Becky Tumewu ya. Jadi menurut gue tuh kayak oke, dia dari penyiar radio and then dia jadi MC segala macam. Gue tuh pengen kayak gitu gitu kan. Terus gak taunya gue nggak dapet. Gue dapet favorit dan juara 2. Tapi gue tuh kayak oke, gue seneng. Tapi kayak gue tuh ngeliat temen gue yang dapet best presenting kayak bisa gak sih tukeran gitu, kayak ini gue kasih yang juara 2 ke lo deh, tapi best presenting itu buat gue tuh kayak ada perasaan kayak gitu kayak gitu ya, kayak, tapi mending dua gak sih Kak? Aneh emang karena gue gini kayak kalau gue tuh bener-bener yang pas hari penjurian best presenting itu tuh gue latihan gila-gilaan. Jadi tuh latihannya tuh ada yang bagian presenting, ada yang bagian acting sama catwalk gitu ya kan. Jadi kayak gue catwalk kayak ya udah sejalan senaturalnya gue gitu. Kalau bagus ya syukur gitu kan. Terus kalau acting gue tuh sama sekali nggak ada kepikiran acting gitu. Dari dulu tuh nggak ada yang kayak aku pengen jadi aktris atau apa gitu, belum pernah ada kepikiran.
Tapi si best presenting itu gue ambis banget, parah. Gue bener-bener yang kayak sampai yang begitu udah gue latihan yang kayak bener-bener itu skrip tuh tidak ada yang terlewat satu kata pun, titik koma semuanya udah pas gitu ya. Sampai akhirnya begitu selesai penjurian gitu kayak teman-teman gue kayak gila lo keren banget, kok lo bisa hafal sih, terus gue kayak I know right gitu kan, kayak gila gue keren banget gitu kan. Terus habis itu gak, tapi begitu pas malam final kan pembacaan atribut dulu dong ya kan, yang kayak best catwalknya, best apa gitu. Begitu best presenting tuh gue kayak please gue, terus nggak tahu bukan gue, terus gue kayak ya udahlah, kayak gue nggak ada peduli lagi dengan selanjutnya acara ini gitu, kayak gue kayak anjir yang gue pengen malah nggak dapet gitu kan gitu. Nah terus akhirnya kenapa gue ikut Miss Indonesia, karena gue ngeliat Amanda Sevanya. Amanda Sevanya kan ikut Miss Indonesia 2012 kalau nggak salah ya, dan dia kan abis itu kan jadi hostnya Miss Indonesia selanjutnya, terus dia juga jadi hostnya segala macem. Terus gue kayak kayak menarik nih, kayak bisa nih gitu, kayak kalau misalnya gue masuk Miss Indonesia and then ada manajemennya yang menaungi, bisa nih kebuka nih pintu gua untuk jadi host. Iya, nah tadi itu yang mau aku tanyain. Sebenarnya Kak Sere tuh ikut Miss Indonesia buat apa sih? Karena selama ini yang aku lihat Miss ini tuh ujungnya akan mengarah ke presenting, yang kayak gitu-gitu, atau ada yang ke acting. Ternyata ya sudah terjawab semuanya. Karena gua tidak bisa membayangkan gue memakai mahkota itu selama 1 tahun menjabat, kayaknya beban ya gitu. Kayak gue tuh ada satu ibaratnya geng gitu ya, selama gue karantina yang akrab banget nih, kita bertiga apa berempat gitu. Itu tuh kita karantina 2 minggu. 1 minggu tuh kita manis banget, ngerti gak sih? Kayak kita 1 minggu tuh manis banget, yang kayak gitu kan, duduk apa segala macam. Even lo bayangin duduk di bus kita harus kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi yang kayak harus rapi gitu. Terus habis itu kayak gue tuh kadang tuh suka mikir nih chaperon gue tuh jujur apa bercanda sih. Dia bilang kayak kalau tidur nggak boleh mangap, terus kan gue kayak kalau gue tidur kan gue nggak bisa ngontrol gitu loh. Maksudnya kayak gue mana tahu gue tidur mangap apa enggak gitu kan, namanya gue tidur gitu. Jadi kayak supaya tuh maksudnya sebenarnya sih lebih kayak supaya kan kita kan selama karantina ini kan akan penuh dengan media ya kan, semua kayak entah handphone lah, entah kamera lah, segala macam diliput terus gitu ya kan. Kita pasti akan ada momen-momen yang mungkin kita nggak sadar kamera tapi ketangkep gitu. Jadi lebih kayak ya lo harus 24/7, lo harus ready di semua angle gitu. Makanya jadi kayak duduk harus rapi, harus senyum. Apalagi gue kan kalau nggak senyum jutek banget gitu mukanya ya. Nah jadi gue tuh kalau kita kan dipanggil kan per provinsi. Jadi gue tuh sering banget kayak Miss Sumut senyum dong, Miss gitu, karena sebenarnya gue misalnya kayak gue lagi serius nih ngikutin kayak dengerin kelas lah atau apa gitu. Jadi kayak ya udah biasa aja gitu ya kan. Nah, kayak Miss Sumut senyum dong. Ya. Jatuhnya kayak RBA gitu ya. Gitu kan, kayak nggak bisa gitu. Oke. Terus kalau misalnya ngebahas soal miss-missan ini ya, kita tidak akan lepas dari yang namanya beauty standard gitu. Nah kemarin itu Kak Sere sempet ya memancing keributan kayaknya, iya kan? Sampai masuk lambe, di lambe. Itu bukan memancing keributan, itu ada keributan saya nyemplung gitu. Karena bukan saya yang memulai. Gitu. Enggak sih, itu lebih kepada berpendapat sih menurut aku. Enggak, gue terjun ke keributan itu. Udah dibelain nih pada sama gue. Terus dia debut di Lambe Tura, gue yang pengen ngirim iya. Ada siapa nih gitu. Lu gak sih, gue kayak oh my god, aku jadi artis Indonesia officially. Nah jadi waktu itu sempat ada kan trendingnya, ada yang komentar kalau misalnya ini kenapa model brand lingerie gitu ya, brand pakaian dalam yang biasanya modelnya kayak seksi-seksi, tapi ini sekarang jadi beragam size dan warna juga gitu ya. Ya kalau misalnya menurut gue sih brand itu sudah sangat telat sekali ya untuk memulai gerakan itu sebenarnya gitu ya. Jadi kayak menurut gue seneng gitu. Oh finally mereka membuka pintu untuk beauty standard yang lain gitu ibaratnya gitu kan. Karena ya it's already ya emang sudah waktunya gitu. Kita nggak perlu lagi yang memaksakan beauty standard badan seperti boneka Barbie gitu ya kan. Terus habis itu ada dia tuh jatuhnya selebgram ya gitu ya, dia dia berkomentar segala macam. Gue tuh sebenarnya taunya itu dari akun temen gue yang meng-up soal itu gitu kan. Terus gue kayak
kebetulan wah gue lagi hobi nih misuh-misuh ya kan, kayak boleh nih emosi gue salurkan gitu. Terus ya gue mengemukakan pendapat gue kalau misalnya ya there's nothing wrong gitu. Malah sebenarnya itu adalah jalan yang bagus untuk si brand itu gitu, karena kita memang harus stop membuat kalau cantik itu satu tipe gitu. Misalnya kayak karena ya nggak semua orang bisa memiliki badan seperti itu gitu. Ada yang mungkin karena kesehatan, ada yang mungkin karena emang mungkin nggak ada akses ke gym gitu kan, tidak ada akses ke makanan yang sehat gitu. Itu kan kita kan nggak bisa mengesampingkan itu gitu loh. Ada orang yang emang ada orang yang pengen obesitas kan enggak. Benar. Gitu ya kan. Pasti kan namanya juga obesitas. Kita nih misalnya kayak kita nih ngerasa oh kayaknya gue udah berat badan gue udah naik. Itu aja udah nggak enak gitu kan, kayak badan mungkin berat atau cepet capek atau gampang sakit dan segala macam. Tapi kakak kan pernah kan itu menjaga badan sampai kayak tulang banget Kak Sere, itu gimana Kak, ceritain Kak, kasih tahu Kak, kasih tahu. Itu aku 10 kilo yang lalu, kayak 10-12 kilo yang lalu lah ya gitu. Gue waktu ikut Miss Indonesia tuh berat gue 50 gitu. Untuk tinggi? Untuk tinggi 174. Jadi emang badan gue tuh XS dan S gitu loh, yang benar-benar rata serata-ratanya, tidak ada lekukan sama sekali gitu kan. Jadi karena kan emang gue kan emang berangkat dari modeling ya gitu. Kalau misalnya modeling itu kan memang kita kan dituntut untuk harus kurus dan segala macam. Cuma gue tuh gini sih, gue tuh kalau misalnya di dunia modeling ya, kayaknya gue juga sempat ngomong juga di Instagram gue soal dunia modeling itu, karena gue tuh selalu kayak menghadapi sebuah konflik di mana agensi gue menyuruh gue untuk diet, ya kan, kayak apalagi gue tuh emang tipenya agak cabi gitu, misalnya kayak baby fat di pipi tuh emang gak yang kempot banget gitu ya kan. Terus bahkan kayak waktu gue ikut Miss Indonesia, gue 50 kilo pipi gue tetap ada gitu loh, bukannya yang jadi tirus banget, enggak gitu. Agensi gue menyuruh gue untuk diet gitu kan, kayak setiap ketemu kayak Ser kayaknya turunin 2 kilo lagi deh segala macam. Tapi setiap gue fitting sama desainer, mereka tuh yang kayak aduh kok nggak ada ininya, misalnya kayak nggak ada dadanya, nggak ada pantatnya, nggak ada apanya gitu. Jadi baju tuh les gitu aja gitu, nggak ada yang nge-grip gitu ibaratnya. Jadi di saat gue justru memiliki badan yang dianggap gendut sama yang agensi dan teman-teman model yang lainnya, di satu sisi desainer itu kayak gila jadi bagus ya baju gue di badan lo, karena ada pinggangnya, ada pinggulnya, ada siluet bajunya tuh ada. Apalagi kalau misalnya pakai gaun gitu-gitu kan. Maksudnya kan kalau gaun itu kan harus ada lekuk tubuhnya, misalnya kayak pakai atau kayak kebaya, apalagi kebaya gitu kan. Itu kan kita harus ada shape badannya. Tapi di saat gue disuruh kurus di sini kayak udah bagus kok badannya. Jadi gue kayak gue dengerin yang mana nih gitu kan. Dan itu tuh sempat dan gue kan modeling itu kan selama SMA lah ya, SMA sampai kuliah, umur remaja gitu, yang kayak gue tuh sering banget nganggep diri gue tuh gendut, ngerti gak sih, kayak gue tuh kayak gue gendut banget, karena gue melihat model-model yang lainnya dengan pipi tirus, dengan yang segala macam yang sangat kurus gitu ya. Gue merasa kayak gue nggak bisa kayak gitu, gue nggak bisa kayak gitu. Dan itu jaga badannya kesiksa nggak sih Kak? Apa aja Kakak ngapain aja tuh waktu itu? Parah banget. Jadi gue tuh mencoba segala macam diet yang bisa gue temukan di online gitu. Misalnya kayak temen gue nih yang kayak gue vegan, gue ngikut gitu. Atau misalnya gue diet yang daging doang gitu kan. Terus ya gue ikut. Atau misalnya kayak kayak tiba-tiba kayak browsing, Ayu dietnya pagi cuma makan apel, siang makan ubi. Gue makan gitu. Maksudnya kayak supaya badannya kayak dia dan segala macam gitu kan. Sampai ada satu momen tuh yang gue audisi untuk ikut salah satu event fashion show gitu ya kan, salah satu event fashion show, dan di situ gue dibilang gue diterima nih, tapi dengan syarat gue harus turunin lagi 4 kilo. Jadi kayak di saat itu gue mungkin berat gue anggaplah 54 atau 53. Mereka tuh maunya bisa nggak sih Sar nanti di fitting kedua gitu, di nanti kita measurement yang part keduanya itu kamu beratnya kalau bisa 49 atau 50 gitu. Jadi dan itu waktunya seminggu. Dan gue dibilang kalau gue nggak turun, gue bisa
di cancel. Jadi kayak misalnya ibaratnya nih ya, gue tuh kayak di waiting listnya model gitu. Nanti kita yang keduanya kita ukur nih, kalau misalnya lo udah oke, lo masuk, kalau enggak lo gugur gitu kan. Nah di situ gue tuh kayak gue nggak mau tahu, gue harus ikut karena gue kayak gila ini event gede gitu ya kan. Ini kayak event besar, gue mau gitu sebagai model ya gue mau gitu kan, karena di situ desainer terkenal lah segala macam gitu. Gue selama seminggu ini anak sekolah ya gitu, anak sekolah ya gue selama seminggu itu gue sarapan, makan siang, makan malam tuh cuma susu sereal yang saset gitu, lo tau kan mereknya. Nah itu jadi kayak cuma itu. Kalau satu gue kenyang gue diem, kalau misalnya enggak gue 2. Tapi cuma itu dan air putih selama 1 minggu demi untuk menurunkan si 4 kilo itu. Dan turun 48 berat gue. Gila. Tapi bego. Gue nggak bisa mikir yang nggak ada garam, ya kan, nggak ada protein, nggak ada karbohidrat, nggak ada sayur, nggak ada apa. Gue nggak bisa mikir. Seminggu itu gue di sekolah tuh ya, guru ngomong apa tuh kayak nggak ada yang nempel. Bener-bener kayak gue tuh berusaha untuk berkonsentrasi, tapi otak gue nggak kerja kayak. Tapi itu aku ngalamin banget sih Kak. Itu aku ngalamin sih. Aku Ya kan? pernah juga kan, dia cuma makan kayak rebusan gitu, kecil-kecil dikit-dikit. Itu bego sih Kak. Ya kan? Nggak, kayak pelongo-pelongo, apa loading gitu. Orang tuh ngomong sama kita tuh sampai harus kayak ngulang 2-3 kali untuk ada jeda berapa detik kayak bukannya kita nggak denger, tapi kayak kok gue nggak ngerti lu ngomong apa ya. bener, gitu nggak kayak loading gitu kan. gimana gitu. Jadi kayak karena gue pernah mengalami itu, and then gue melihat si selebgram ini berstatement seperti itu, terpaculah gue ya kan. Kayak kalau misalnya menurut gue, kalau lo nggak ngalamin itu ya bagus gitu, lo harus bersyukur lo nggak ngalamin itu gitu. Tapi ya lo mikirin dong, kita yang harus survive segitu panjangnya gitu, kayak untuk bener-bener mengalahkan rasa kalau misalnya gue ngaca gue tuh nggak gendut gitu, ngerti gak sih? Kayak gue tuh, dan itu tuh lama banget. Gue tuh selalu kayak setiap ngeliatin itu kayak nyubit pipi, kayak ih masih ada lemak, kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya nggak mungkin kita nggak bisa dicubit, ngerti gak sih? Kayak lu gimana? Berarti ada nggak Kak yang pengen Kakak bilang nih sama orang-orang yang masih nganggap cantik tuh harus kurus, tinggi, putih, langsung? Diam. Tutup mulut kamu. Tutup mulut kamu, diam aja gitu kan. Teriak di kamar mandi aja nggak ada yang dengar. Udah gitu. Oke. Baik, emang capek sih kadang-kadang. Capek banget. Capek banget. Nah, terus sekarang lagi hobi pole dance. Susah gak sih Kak? Susah dong. Pakai mikir dulu lagi. Susah lah. Sakit lah. Kak, nih gini ya, gue tuh sering banget loh dapat kayak gini. Kak, emang nggak sakit ya kayak gitu? Mohon maaf, Anda memeluk manusia aja bisa sakit, Bisa. ya kan? Apalagi meluk tiang, gitu. Coba aja dibayangin. Itu bisa muter-muter kayak gitu. Jadi tiangnya itu muter. Oh, tiangnya muter. Tiangnya itu muter gitu. Jadi si tiang pole dance ini, dia tuh bawahnya tuh kayak ada kuncinya gitu loh. Jadi dia bisa statis, dia bisa juga muter gitu. Tergantung ya kebutuhan lah ibaratnya ya. Lo pengen latihan yang spinning atau lo pengen latihan yang statis. Aku baru tahu. Gitu. Baik. Karena gini ya, kan itu tiang ya. Kan kita kan ngegrip dengan kulit. Kalau itu nggak muter, kulit gua apakah gak ngeletek? Tuh begitu. Iya juga ya. Ceritanya betul. ya kan. Jadi emang sebenarnya ya gue sih megang dengan tiang itu ya megang aja, bukan badan gue yang muter, tapi memang si tiang itu yang muter gitu, dengan momentum badan ya gitu, misalnya dibantu dengan ayunan badan juga. Oke. Gitu. Itu di Indonesia kan orang-orang kalau ngelihat orang pole dance tuh harus dengan baju-baju yang minim-minim. Ya. Itu kan agak nyinyir ya. Karena hello, kalian mau pakai baju kayak gini pole dance? Ya, merosot. Gitu kan. Pernah nggak dapat komen-komen hampir setiap gue posting pole dance pasti ada yang bilang kayak gitu. Ada yang sampai kayak, Kak, sekedar mengingatkan bagaimana kalau misalnya latihan pole dance sih sudah bagus, tapi kenapa nggak pakai baju yang kayak balerina supaya lebih anggun? Maksudnya kan kalau balerina kan pakai legging, stocking gitu-gitu ya, gitu. Maksudnya kayak mohon maaf nih, sekedar mengingatkan, saya nggak nempel kalau pakai legging gitu. Merosot yang ada gitu, karena memang
point of contactnya itu adalah di kulit kita. Even kalau misalnya kita keringetan itu nggak akan nempel. Jadi emang kondisi itu kulit harus kering. Kita tuh kayak kalau misalnya latihan pole dance tuh nggak boleh pakai lotion karena itu licin, ya kan. Jadi benar-benar kulit tuh harus kering, kayak ibaratnya kan kayak kalau misalnya rock climbing itu kan suka ada yang pakai tepung-tepung gitu kan, ya kurang lebih sama karena memang harus keset gitu loh. Supaya benar-benar itu kalau misalnya selama ini kan gue posting kan udah di dubbing pakai lagu gitu ya, itu tuh kalau misalnya latihan aslinya tuh akan ada bunyi seret seret karena kayak gripnya tuh kayak krek yang kulit kita agak ketarik gitu-gitu untuk memastikan si gripnya itu ada supaya gue bisa jumpalitan lah segala macem gitu. Itu takut nggak sih Kak di capture gitu sama netizen yang aneh-aneh terus dijadiin konten aneh-aneh di repost gitu? Siap Kakak dengan kamu? Bukan takut sih gitu? ya, tapi gue siap berantem sih kalau untuk hal itu gitu. Maksudnya bukan lebih yang kayak nanti di ini, enggak gitu. Tapi awas loh ya kalau sampai kayak gitu-gitu. Gue lebih yang iya kan. Takut banget. Gue awas loh ya kalau sampai kayak gitu, lu berantem nih sama gue gitu ibaratnya. Oh baiklah, tapi sejauh ini perkembangannya udah sampai mana? Pole dance tuh bikin badan apa sih Kak? Bikin badan bagus ya? Ya gimana ya, namanya juga olahraga. Olahraga itu kan pasti kan membakar kalori gitu ya. Jadi ya di satu sisi ya pasti dia akan membentuk badan juga. Berarti gitu. sama aja ya kayak olahraga lain gitu. Sama lah kayak pole dance tuh kayak pull up, ngerti gak sih? Jadi kayak kalau misalnya lo pull up kan ya tangan lo juga akan jadi gitu, punggung juga akan jadi juga gitu ya kan. Jadi ya gitulah. Kapan-kapan aku diajakin, aku pengen coba juga tapi kayaknya enggak di post deh. Kalau di post mungkin cuma lehernya doang yang kelihatan. Takut netizen aku zaman sekarang. Alright Kak Sere, kalau gitu yang datang ke sini biasanya akan nulis wishnya. Kita lihat seorang Kak Sere yang hidupnya kayaknya bakat listnya udah tercapai semua. Aku tulisnya kayak Sere wishnya udah semua gitu. Sombong ya gue ya. Diaminin. Tapi apa ya sekiranya ada lagi boleh tuh coba di share sama kita ya. Punya tabungan unlimited itu gimana ya? nol. Itu ada tuh Kak yang beli barang tanpa harus lihat harga. Oh luar biasa, itu menyenangkan sih. Oke. Apa kira-kira bucket listnya Kak Tulis Sere? nama dulu ya. Aku udah lama loh nggak nulis. Lucu tulisannya. Wishlistnya adalah yang pertama. Apa itu? Bahagia. Oh pasti semua orang itu kepengen bahagia. Love dulu. Love. Terus habis itu aku wishlistnya mau ke semua theme park di dunia. Oke, baik. Buat cobain roller coaster. Ya, ini orang emang kagak ini orang emang kagak ada takut-takutnya. Kita ke Dufan bareng, dia naik tuh aku seksi dokumentasi sepertinya ya. Loh, kita itu datang ke theme park adalah untuk naik ke wahana gitu. Kita membayar mereka untuk membahayakan nyawa kita, ngerti gak sih? Kayak gitu, kayak nih gue kasih duit nih ya kan tiket masuk. Lo bikin gua ini deh. Orang aku aja yang kita on naik the edge, gitu. Kita naik yang itu yang cuman buat bocil itu. Oh ya. Itu aja aku udah takut. Enggak sih, makasih banyak. Sumpah. Gue kayak adrenaline rush gitu loh kalau misalnya kayak itu tuh kayak wah seru banget. Gak apa-apa, Kak Seri harusnya seneng ada aku. Jadi kakak main, aku jagain bareng, ya kan. Yuk lanjut. Apa ya? Terakhir deh. Pernah berani. Apa ya? Bahagia mau ke semua theme park di dunia. Aku tahu. Catwoman. Pengen buka jasa sewa kaki. Kayak gue tajir. Astaga, sewa kaki tuh kayak gimana nih? Karena sering banget kan, misalnya kayak, "Syar lu tinggi banget sih, pinjem dong kakinya." Kalau bisa gue copot nih, gue nggak perlu kerja men. Gue tinggal duduk di rumah, ya kan. Misalnya lo dateng nih, "Kak aku pinjem ya." Oke. Dicopot. Set gitu. Udah gue leha-leha. Entah gue ngerajut, entah gue main game atau apa gitu. Terus itu lo, "Kak thank you ya Kak kakinya." Oke, gue pasang lagi. Terus Kak aku nggak tahu mau komen apa, silakan nggak apa-apa ditulis aja. Aduh nggak tahu mau komen apa. Buka sewa kaki. Ya Allah. Ini mantep banget. Aduh. Kayak Tapi mana? agak lucu juga ya kaki Kak Sere terus badan gue. Oh mohon maaf. Kayak gimana tuh jadinya? Ya cakep sih, boleh Kak kasih tunjuk Kak. Ini adalah sebuah bucket list yang baru aku temukan di dunia ini.
Baik, kalau gitu Kak Sere, thank you so much. Semoga Yeay. bucket listnya tercapai. Aku gak tahu sih nomor 3 bisa apa enggak, tapi Ini kayak gue mesti jadi boneka Barbie gak sih, Iya. bisa kayak gitu. dan teman-teman thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Next, semoga kita bisa ketemu sama bintang tamu yang segila ini. Lihat bucket listnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.